rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain amin. Wal maqalah ar-rabi'ah, maqalah yang keempat. Betul itu? Maqalah yang keempat dari bab yang ke-9. Qala berkata siapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Sayyidina Utsman. Man barang siapa hafidho menjaga siapa man. Man barang siapa hafidho menjaga siapa man as-shalawatil khamsi pada salat-salat yang 5. Liwaktiha pada waktu-waktunya shalawatil khamsi. Wadawama dan merutinkan. Wadawama dan merutinkan siapa orang alaiha atas shalawatil khamsi. Ai ala muhafadzati sholawati, maksudnya adalah atas menjaga beberapa sholat yang 5 waktu itu. Akrama maka akan memuliakan hu kepada man bidis'i karamatin dengan 9 beberapa keramat. Bidis'i karamatin dengan 9 beberapa keramat. Awaluha utawi permulaannya tis'i karamah. Awaluha utawi permulaannya tis'i karamah yuhibbu, bakal mencintai hu kepada man siapa Allahu Allah. Ayakhussu artinya mengkhususkan siapa Allahu kepada man bil qurbah dengan dekat. Bil qurbah dengan dekat maksudnya dekat kepada Allah. Wal ahwalil aliyah dan beberapa perilaku yang luhur. Wal ahwalil aliyah dan beberapa perilaku yang luhur. Jadi kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah menjaga sholat 5 waktu. Wa yakunu dan ada apa badanu apa badannya orang sahihan itu diberikan sehat. Sahihan itu diberikan sehat. Bila uyubin dengan cacat-cacat. Wa tahrusu dan menjagahu kepada man siapa al malaikatu beberapa malaikat. Ai minal balaya maksudnya adalah beberapa balak-balak. Minal balaya daripada balak-balak. Allati lam tubrom yang belum ditakdirkan pasti. Allati lam tubrom yang belum ditakdirkan pasti. Jadi takdir itu ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Kalau yang mubrom itu pasti, misalnya umurnya orang ini sekian tahun, ya. Jodohnya orang ini nanti umpamanya sudah dipastikan ini ya, anaknya sekian, matinya di mana. Itu namanya ini ada yang sudah dimubrom, ada yang tapi ada yang mu'allak. Kalau mu'allak itu adalah digantungkan. Misalnya digantungkan itu adalah kalau orang ini mau bekerja sungguh-sungguh maka dia dapat segini. Gitu loh ya. Makanya itu adalah takdir tergantung daripada upaya strategi seseorang itu. Strategi seseorang itu ya. Upaya yang sungguh-sungguh dari. Nah, maka oleh karena itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengganti tidak akan merubah suatu kaum kecuali illama yughayyiru, kecuali memang kaum itu berupaya untuk merubahnya. Kecuali kaum itu ingin merubahnya sungguh-sungguh. Maka di sini pentingnya upaya. Berarti hatta yughayyiru, ada upaya. Harus ada upaya. Karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Takdir kita itu bagaimana, kita tidak tahu.
Karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha. Karena tugas kita hanya usaha. Wis terserah, akhirnya wis pasrah sama Allah. Tugas kita hanya usaha, sungguh-sungguh dan yang ikhlas. Usaha, sungguh-sungguh dan yang ikhlas. Itu. Ingin merubah diri kita, menjadikan diri kita itu betul-betul layak ahli surga, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari diri kita. Jangan main-main, ya. Jangan terlalu main-main, jangan terlalu main-main. Misalnya pelajaran. Misalnya sekarang gini kita lagi belajar nahwu. Kalau kamu tidak ada upaya, tidak ada kemauan untuk itu, tidak akan bisa. Karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus ada upaya untuk belajar. Tidak bisa kalau kamu diam saja terus tiba-tiba langsung jelek, faham nahwu, jurumiyah, faham. Ya harus ada upaya. Siapapun juga harus al-ilmu bitta'allum. Futuh itu kalau umpamanya sudah ada upaya-upaya, kemudian dibuka jreng semuanya, lah itu baru namanya futuh. Ilmu futuh itu adalah ilmu yang dari usaha-usaha seseorang itu kemudian terbukalah pintu dengan selebar-lebarnya. Nah, itu namanya futuh. Tapi sudah ada upaya dulu ya. Sudah ada upaya tiba-tiba kemudian apa itu dibukakan oleh Allah, namanya futuh. Dan itu banyak sekali terjadi pada ulama-ulama kita. Misalnya Imam Ghazali itu kalau dari studinya berapa tahun, tapi dirinya itu bisa menghasilkan karya-karya sangat banyak, luar biasa, dan berbagai macam disiplin ilmu. So kalau mau dilihat, loh dulunya beliau itu belajar disiplin ilmu ini di mana? Wallah alam. Ya mungkin dasar-dasar, tapi kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama besar kita seperti itu sangat banyak. Misalnya seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu karyanya banyak sekali, tapi orangnya tawadhu. Saya beberapa kali ziarah di makamnya beliau di Makla sana. Itu diantara beliau itu suatu ketika, karena beliau sering kalau zaman dahulu itu kalau tidak ada listrik kan, itu naik wa min karamati, di antara keramatnya itu naik itu di atas onta. Itu ada onta itu nanti ada kayak semacam gubuknya lah ya, kalau bahasa kita gubuk, semacam gubuk kecil supaya kalau dia jalan malam, ada kena hujan masih tetap aman gitu, karena ada semacam gubuknya kecil, ada tempat di sini bisa tidur di dalam, di atas itu bisa tidur, di dalam itu bisa tidur di atas onta karena onta jalan. Nah itu Syekh Nawawi tiba-tiba malam hari ingin sekali menyusun kitab, minta sama Allah, maka kemudian sama Allah diberikan jari yang ini, jari kelingking ini, jari apa namanya? Jari kelingking ini sama Allah Subhanahu wa taala ini dibikin bisa terang, jadi kayak lilin gitu terang. Jadi belum menyusun kitab, semalam itu langsung selesai satu kitab. Ini kayak apa ilmunya, masya Allah, karena futuh, jadi satu kitab. Kalau kita belajar di pondok 1 tahun belajar, 1 tahun, belum susun semalam jadi. Lampunya pakai ini karena di tengah malam, semalam jadi. Makanya begitu senangnya. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang-orang ahli harus senang ilmu. Kalau kamu ingin menjadi orang ahli ilmu harus senang ilmu, senang belajar ilmu. Ya, di antaranya pintu ilmu itu apa? Kitab Jurumiyah yang kau pelajari itu. Kitab Jurumiyah itu kitab dasar yang luar biasa, ikhlasnya itu luar biasa. Ya, yang menyusun Jurumiyah itu adalah Syekh Muhammad bin Daud As-Sunhaji Al-Ma'ruf Ibn Ajrum itu. Itu beliau itu dulu menyusun dasarnya yang Arab-Arab saja itu Arab. Arab. Terus kemudian tulis langsung taruh di sungai. Ya Allah, jika memang saya ikhlas ini tulisan saya padahal taruh di sungai. Kalau mau ikhlas pasti akan ditemukan orang dan akan bisa ditemukan orang dan bisa diambil manfaatnya. Tapi kalau memang saya itu tulisan saya ini tidak ikhlas, saya tidak ada membawa berkahnya, hancurkan saja di dalam laut. Hancurkan saja dengan di air itu. Maka sekian lama kemudian ditemukan oleh ulama yang lain. Wah ini tulisan masya Allah sistematis banget ilmu nahwu ini. Sangat sistematis ilmu nahwu ini, maka kemudian berkembang. Makanya seluruh pondok pesantren salaf kita tidak pernah meninggalkan dasar nahwu jurumiyah. Dasar nahwu matan jurumiyah. Matan jurumiyah ini.
Mbah Kiai saya, Mbah Kiai Maimun juga pertama kali saya dulu diajari abah saya dengan ini al-kalamu Allah yang ini sudah. Ini menjadi dasar. Makanya karena ini dasar, semua anak santri yang di sini harap ulang-ulang dipelajari ulang-ulang. Karena ini menjadi penting banget. Kalau kau sudah pahami dasar ini, kamu nanti yang lain-lain itu tinggal naik tangkat, naik apa itu, naik tangga begitu saja. Tapi kamu harus bisa naik tangga yang dasar ini dulu. Kamu bisa membangun pondasi dasar dulu. Kemudian katakanlah kau sudah punya pondasinya kokoh, kau mau kasih naik rumah kamu tingkat berapa? Yang penting pondasi kamu kokoh dulu satu ini. Satu dulu ini dan barokahnya luar biasa. Kalau kamu mau belajar Fatihah dulu sama yang punya kitab, Syekh Muhammad bin Dawud Al-Fatihah. Nah, supaya kau dapat berkahnya. Di samping ini ilmu yang barokah itu kamu baca doa itu dengan yang punya kitab ini supaya kamu sambung dengan, karena tidak ada ulama manapun kalau dirinya menuangkan suatu karya ilmu kecuali mereka itu minta sama Allah supaya orang-orang yang belajar dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Makanya jangan lupa kamu baca Fatihah. Paham apa paham? Baca Fatihah itu kalau buka, buka sendiri. Apa kalam, apa. Terus kalau angan-angan terus. Kau itu angan-angan, diangan-angan sambil berjalan dengan apa ya tadi ya. I'rab itu apa ya? Pembagian i'rab ada berapa ya? Gini, isim ghairul munsharif itu apa ya? Isim ghairul munsharif itu apa? Nanti apa mubtada khobar itu apa ya? Diangan-angan aja, di dalam hati kamu diangan-angan. Diangan-angan, baca terus diangan-angan. Paham? Supaya itu menjadi dasar. Lah, ini yang apa itu yang takdir mu'allaq itu harus ada upaya, Mu'allaq itu tergantung kan. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu berupaya, maka kamu akan bisa. Kalau kamu enggak, nah katakanlah kamu mau kerja. Kalau teman kamu, kalau memang Allah kasih rezeki saya, sudah saya mau tidur saja setiap hari. Kalau mau kasih makan, Pak. Tapi kan tidak seperti itu. Dunia ini penuh dengan usaha. Beda kalau saya mau tidur saja, tapi kan sudah jalan semua. Oh ya, saya mau tidur saja, kau bilang. Iya, saya kalau mau tidur saja, kalau menghendaki saya dapat rezeki, tetap aja dapat rezeki. Tapi kau bekerja apa? Saya tidur saja. Tidur saya. Jangan, saya karena saya sudah apa itu lihat para pengusaha orang-orang besar itu, saya lihat kok kayaknya happy-happy saja, santai-santai saja, dia ke sana kemari, pokoknya happy-happy ini namanya. Lo kan sebelumnya sudah usaha, misalnya dia sudah punya ruko sekian, punya toko sekian, punya peternakan sekian, punya kos-kosan sekian. Dia tinggal santai-santai. Jangan lihat seperti itu, kan ada upaya dasar dulu. Paham. Kau ingin baca kitab bisa, ya harus tahu dasarnya. Harus tahu dasar. Kau angan-angan kau baca sini. Setiap kalimah yang kita baca sekarang ini semua ada di dasar nahwu itu. Semua ada di dasar. Pokoknya misalnya al-maqalah. Al-maqalah itu isim fi'il huruf. Ar-rabi'ah isim fi'il huruf. Tandanya kan ada qala isim fi'il huruf. Osman fi'il isim huruf. Dan sebagainya. Ada apa tidak ini? Ada semua yang ada di situ. Paham apa paham? Wah, lanjut. Watanzilu, orang yang apa itu menjaga sholat 5 waktu. Maka yang berikutnya watanzilu, dan akan turun. Apa al-barakatu, apa keberkahan? Al khairul kasir. Barakah itu apa? Berkah itu al khairul kasir, kebanyakan apa itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Di antara berkah ya, saya mau kasih tahu ini cerita. Ini cerita yang nyata, ya, cerita yang nyata. Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu tambah kebaikan. Berkah itu tambah kebaikan. Makanya kalau kamu lihat binatang itu barokah itu kalau pagi itu aktivitas pagi itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Subuh bangun, zikir, beraktivitas. Itu berkah. Makanya tidak ada contoh kayak binatang. Binatang kambing. Kambing itu kalau pagi ada yang bangkong enggak, waktu subuh terus bangkong gitu, ada enggak kambing itu? Sudah bangun apa waktu subuh? Santri Nurul Anwar masih banyak yang bangkong atau tidak? Masih banyak yang bangkong atau tidak? Masih, Masya Allah ya. Kurang berkah pokoknya, banyak bangkong, enggak subuh, enggak berkah hidupnya. Enggak subuh, enggak jamaah. Orang barokah sukses itu menjaga sholat malam, menjaga qobliyah subuh, menjaga sholat subuh, menjaga zikir-zikirnya ba'da subuh. Jaga itu. Kamu maka berkah hidup kamu.
Jaga sholat malam menjelang sahur malam. Jaga sholat-sholat qobliyah subuh, zikirnya qobliyah subuh. Jaga subuhnya, jaga zikir-zikir ba'da subuh. Maka kamu akan berkah hidupnya. Contohnya lihat ayam. Ayam itu kalau pagi itu waktu subuh itu sudah beraktivitas, sudah bangun apa belum dia? Sudah bangun semua ayam itu sudah siap-siap untuk beraktivitas. Ayam itu. Tapi beda dengan anjing. Anjing itu kalau subuh kadang-kadang masih bangkang Pak anjing itu. Masih banyak tidur. Kadang-kadang alasan begadang malam ya. Kamu kadang-kadang begadang malam terus paginya nggak subuh. Paginya tidak, itu alasannya. Masalahnya seperti itu. Boleh nggak tidur malam, tapi tidurnya nanti jam 9, jam 10. Karena beraktivitas subuh selesai. Ya, paham. Itu caranya, paginya harus aman dulu subuhnya. Lihat, ayam itu barokahnya Masya Allah. Walaupun ayam ini yang motong ziyadul khair, tambah kebaikannya. Ayam itu betapa luar biasa berkahnya. Ya, berkahnya luar biasa. Yang motong itu setiap hari berapa juta seluruh dunia. Setiap hari berapa juta seluruh dunia. Seluruh warung, seluruh makanan yang di rumah-rumah tidak pernah meninggalkan masakan ayam. Betul apa betul? Tapi ayam pernah habis apa tidak? Tidak pernah habis, karena itu barokah. Karena itu barokah. Anjing itu ada enggak berjuta-juta katakanlah di Indonesia dipotong? Enggak, ya, enggak barokah. Paling tambah berapa gitu aja. Ya, tidak sehebat ayam. Tidak ada bikin warung berjuta-juta warung yang untuk khusus anjing. Karena kurang banyak. Yang paling banyak itu ayam, ya. Ayam itu hebat. Iya apa tidak? Ya. Barokah luar biasa. Karena itu diantaranya. Makanya ilmu kamu supaya berkah. Ya begitu. Jadi ustadz, subuh enggak pernah jamaah. Subuh enggak berkah hidupnya, enggak berkah ilmunya. Betul apa betul? Enggak berkah ilmunya, enggak berkah hidupnya. Kalau berkah itu makanya ya barokah. Orang kalau rajin jamaah, ziyadatul barokah, ditambah keberkahannya oleh Allah, wa tanzil barokah. Fidari di dalam rumahnya orang itu. Wa yadharu dan nampak ala wajhi atas wajahnya orang itu simas sholihin, yaitu alamat atau tanda-tandanya orang-orang yang soleh. Kalau orang rajin sholat itu nampak di wajahnya itu simas sholihin. Itu alamat atau tanda-tandanya orang soleh. Ay alamatuhum. Artinya adalah tanda-tanda mereka. Wa yalinullah qalbah. Yang berikutnya lagi wa yalinu dan akan melembutkan. Siapa Allah qalbahu pada hatinya orang. Fayaqbalu maka bisa menerima siapa orang al-mawaid pada nasihat-nasihat. Tandanya berikutnya lagi kalau orang rajin jamaah itu gampang bisa menerima nasihat. Gampang menerima nasihat. Itu kalau orang kasih nasihat itu terima. Tapi kalau orang itu hatinya keras, hatinya enggak lembut, maka susah dikasih nasihat. Disuruh ke utara, ke selatan, disuruh ke timur, ke barat, suruh mondok bulet saja. Ya, hatta walaupun dari pondok Nurul Anwar ada yang bulet apa enggak? Ya, karena apa? Enggak berkah hidupnya itu, enggak bisa menjaga sholatnya, enggak menjaga adabnya. Yang berikutnya lagi wayamurru dan akan melewati siapa orang ala surat atas suratul mustaqim. Kalbarkil lame seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar, kilat yang menyambar. Seperti kilat al-mudhi artinya yang menerangi. Wa yunji dan menyelamatkan kepada man siapa Allah minan nari daripada api neraka. Min nari jahannam maksudnya adalah neraka jahannam. Wa yanzilu dan menempatkan kepada man siapa Allah fil jannati di dalam surga fi jiwaril ladina di dalam tetangganya orang banyak. La khaufun yang tidak ada rasa takut itu mawjud alaihim pada ladina walahum yahzanun dan tidak ada utawi alladzina yahzanun merasa susah siapa mereka.
Ai fi qurbil auliya'il kibar. Maksudnya adalah di dalam dekatnya para wali-walinya Allah yang besar-besar. Jadi kalau orang rajin salat, jamaahnya bagus, ngajinya bagus, maka Allah akan menempatkan orang itu nanti di surga bersama berdekatan dengan orang-orang wali-walinya Allah. Yang wali-walinya Allah tandanya adalah alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ruya diriwayatkan apa hadis anasungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsu sholawatin utawi 5 beberapa salat. Man barang siapa hafadha menjaga siapa man alaihinna atas khamsu sholawat, kanat maka adalah bagiman apa kanat maka adalah lahu bagiman nuron itu cahaya, wa burhanan dan menjadi tanda, wa najatan dan menjadi keselamatan, yaumal qiyamah di dalam hari kiamat. Kanat ada siapa man, kanat ada apalahu bagiman nuron itu cahaya. Kanat ada apalahu bagiman nuron itu cahaya, wa burhanan dan tanda, wa najatan dan keselamatan yaumal qiyamah di dalam hari kiamat. Waman dan barang siapa lam yuhafid tidak menjaga siapa man alaihinna atas sholat 5 waktu, lam yakun maka tidak ada siapa zikruman disebutkannya orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Zikruman lam yakun tidak ada apa zikruman min khamsi sholawat, penyebutan daripada man dzukira min khamsi sholawat, yang tersebut daripada 5 sholat itu. Kalau orang kok tidak bisa menjaga 5 waktu itu, maka tidak ada lahu bagiman itu nuron cahaya, wala burhanan dan tidak ada tanda, wala najatan dan tidak keselamatan, wa kana dan siapa man yaumul qiyamah itu di dalam hari kiamat ma'a Fir'aun beserta Fir'aun, wa Qarun beserta Qarun, wa Haman dan Haman. Haman ini Fir'aun itu penjahat ahli neraka. Betul apa betul? Qarun itu penjahat ahli neraka. Haman ini adalah salah satu pejabatnya Fir'aun. Haman ini salah satu kejahatan luar biasa itu dia mau bikin. Mana sih Musa katanya punya Tuhan? Kita bunuh saja Tuhannya Musa. Katanya Tuhannya di langit. Ayo kita bikin panah. Panah besar banget. Terus kemudian ditarik bikin panah, ditarik banyak pasukan. Mungkin beratus-ratus pasukan. Terus kemudian panahnya dilemparkan di langit. Niatnya membunuh Tuhannya Nabi Musa. Masya Allah. Mana bisa begitu ya? Kalau sekarang pakai roket. Nah, mana Tuhannya Muhammad? Saya roket pakai nuklir dari bawah. Apa-apaan ya? Zaman dulu itu penjahatnya namanya Haman itu. Namanya Haman. Terus kasih pengumuman. Wah, sudah mati tuh Tuhannya Musa. Mati apa? Dia mati semua tenggelam di lautan. Ya, mereka semua yang mati di dalam. Begitu sudah mau mati tenggelam, dia mengucapkan asyhadu alla, begitu. Mau dia taubat ini, mau taubat. Langsung disumpal sama malaikat Jibril mulutnya dengan tanah. Fir'aun tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Megap-megap mau jatuh, sumpal mulutnya. Ya. Hati-hati santri-santri yang bulat-bulat mau ucapan asyhadu alla, yang suka gosok-gosok sendal, mau mengucapkan la ilaha, sumpal sendal sama malaikat kamu. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah, naudzubillah. Insyaallah ya. Karena kejahatan-kejahatannya itu ya. Wa man lam yuhafid terus wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini zaman Rasulullah. Ubay bin Khalaf itu seorang orang munafik, orang munafik. Rawi meriwayatkan kepada hadis Ibnu Nadhr. Wal maqalah al-khamis, maqalah yang kelima. An Ali diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, wa karrama dan semoga wajah pada wajah Imam Ali, al-buka utawi nangis ala salasati wujuhin, atas 3 beberapa wajah. Jadi nangis itu kamu harus tahu, nangis kamu itu nangis apa? Nangisnya buaya atau nangis apa? Pernah nangis kamu?
Ya, nangis kamu itu nangis apa? Ahadau utai salah satunya buka min khaufi adzabillah, daripada takut daripada siksaan Allah taala makhluk Allah. Wasani utawi yang kedua, nangis yang kedua itu min rohbati sukhti, daripada takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ai min khaufi ghadabillah, artinya daripada takut murkanya Allah taala. Wasali utawi yang ketiga, nangis yang ketiga ini min khasyatil qati'ah, daripada takut terputus daripada Allah. Ai min khasyati ai min khaufil bu'di, maksudnya adalah dari takutnya jauh anillahi daripada Allah, wa i'radi dan berpalingnya Allah taala marrah anhu daripada man. Itu nangis kamu karena apa? Harus punya tiga kriteria itu. Punya tiga kriteria. Nangis kamu karena apa? Takut siksa Allah, takut daripada murkanya Allah, atau takut daripada terputus daripada Allah. Fa'amal awal maka utawi yang pertama. Fa'amal awal maka utawi yang pertama, artinya nangis model pertama itu. Bahwa maka utawi nang al awal itu kafaratun, itu bisa menghapuskan lidzunubi pada dosa-dosa. Wa masani dan utawi nangis yang kedua, yaitu nangis karena takut kalau mendapatkan murka dari Allah, itu toharatun, itu bisa mensucikan lil uyubi pada cacat-cacatnya diri kita. Wa ya utawi ini itu ma perkara tangkusu yang mengurangi apa ma martabatau pada kedudukan atau pangkatnya, martabatan pada pangkatnya. Wa masalis maka utawi yang ketiga, nangis yang ketiga itu adalah takut kalau dirinya terputus, jauh, menjadikan jauh dirinya daripada Allah. Bahwa itu al-wilayah, itu adalah apa itu pangkatnya menjadi wali-walinya Allah. Aifanaul baki, artinya adalah sirnanya orang yang menangis, an-nafsi daripada dirinya orang, liqiyami karena mendirikannya orang, inda rabbih di sisi Tuhannya orang. Ma'ridul mahbub, beserta ridho orang yang dicintainya. Orang ini nangis yang ketiga ini nangisnya asaniyat atau taharatul salis yang ketiga itulah nangis karena jangan-jangan aku semakin jauh kepada Allah, jangan-jangan aku semakin jauh daripada Allah karena maksiat-maksiatnya, tapi dirinya cinta terus-menerus kepada Allah, tapi takut kalau dirinya semakin jauh. Itu kan sifatnya orang cinta begitu. Kalau orang cinta itu, kalau dirinya dijauhi, susah apa susah? Susah apa susah? Kau cinta sama orang tua kamu, kalau kamu dijauhi, dijengkeli, dimarahi sama orang tua, kamu susah apa tidak? Kau cinta sama istri kamu, dijauhi sama istri kamu, kau cinta sama anak kamu, dijauhi oleh anak kamu, maka itu susah apa tidak? Yang paling utama di sini adalah kalau dirinya dijauhi oleh Allah, tapi rasa cintanya terus bergelora kepada Allah Subhanahu. Ini adalah tingkat nangisnya orang wali-walinya Allah. Kalau kamu nangis itu ada yang tipe 1, 2, 3 ini apa tidak? Ada yang 1, 2, 3 ini apa tidak? Benar. Benar. Ataukah gara-gara nangis, aduh sendalku hilang ya Allah. Karena nangis kamu itu cinta sama sendal kamu. Betul betul. Aduh bajuku hilang ya Allah. Aduh ya Allah, calon istriku mati ya Allah. Nangis kamu karena apa ini? Nangis kamu gara-gara apa? Cinta kamu sama Allah atau sama orang? Aduh wedusku mati ya Allah, nangis hari semalam. Pasang di pesu ya guys, ini wedusku mati ya guys. Mohon doanya ya guys. Ya Allah ya Rasulullah. Naudzubillah summa naudzubillah. Fasamratu kafaratu dzunub, maka utai buahnya ditebusnya dosa-dosa. Yang nangis yang pertama itu an-najat, itu keselamatan minal uqubat, daripada seksaan-seksaan fil akhirati, di dalam akhirat. Wasamratu taharatil uyub, dan utai buahnya mensucikannya cacat-cacat diri kita. An-naimu, itu suatu kenikmatan, al-muqimu, yang terus-menerus, yang langgeng, yaitu di dalam akhirat, di surga.
Wa darajatul ula dan derajat yang tinggi fil jannah di dalam surga. Wa samratul wilayah utai buahnya kewalian ma'aridul mahbub beserta ridho orang yang dicintai, zat yang dicintai itu ya Allah, itu adalah husnul bisyarah, itu adalah bagusnya apa itu kegembiraan. Ay al khobar artinya adalah kabar alladzi yang yataghayyaru yang berubah dengan ladzi apa bisrul wajhi apa cerianya wajah min ajlil farah dari arahnya kebahagiaan min ajlil farah dari arahnya kebahagiaan minallahi daripada Allah Ta'ala maluk Allah birridho dengan ridhonya Allah ai bi husuli ridahu maksudnya adalah hasil atau dengan berhasilnya ridhonya Allah Ta'ala kepada Allah anu daripada man wabir ru'yah dan dengan memandang lidzati pada zatnya Allah Ta'ala di mahalur Allah min ghairi muqabalah dari tanpa menghadap walaupun tidak menghadap tapi secara hatinya menghadap wa ziyaratul malaikah dan ziarahnya para malaikat ia pada man wa ziyadatul fadilah dan tambahnya keutamaan al khair artinya adalah kebahagiaan kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ini, mata kita ini bisa menangis dengan minimal tiga tipe ini. 3 tipe nangis ini yang dibolehkan ya, yang dianugerahkan kepada kita. Jangan nangis hal-hal yang sifatnya fana. Ya Allah, karena perkara-perkara dunia, dunia. Jangan karena itu. Kalau kamu nangis, ya Allah, karenanya itu harus karena Allah. Jangan karena nafsu duniawi kamu. Ya, jangan karena nafsu dunia kamu. Ya, paham apa paham? Semoga bermanfaat dan Allah kemajuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.